Nah, sekarang bagaimana untuk menghindari bencana itu tak lain adalah bagaimana pula kita agar terhindar dari bencana adalah Gini Romo, bagaimana orang Jawa itu mengenal Tuhan dan mengetahui Tuhan itu bagaimana Romo caranya? Menurut orang Jawa gitu. Menurut orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sebelum mengenal agama Rasul atau agama Islam, itu orang Jawa sudah mengenal adanya Tuhan. Karena apa? Dia menyebutnya Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, atau Sang Kawitan. Nah, jadi pada masa itu orang Jawa ini sangat taat sekali. Makanya untuk berbuat apa saja orang Jawa itu selalu minta selamat, mohon izin, karena apa yang ada di atas bumi ini itu ada yang memiliki. Apa yang ada di atas bumi ini ada yang memiliki. Jangankan yang berbentuk buah atau bahan makan, sedangkan batu saja itu diselamati loh Mas. Jadi kebetulan Mbah Buyut atau Mbah saya itu dulu juga mencari ungkal atau untuk penajam pisau. Nah, ini carinya di gunung yang berbatu. Di gunung yang berbatu. Setelah dia berkeliling di gunung yang dituju berhari-hari, dia mohon kepada sang pemilik dengan wujud selamatan, ketantowo, yang artinya agar tawar atau tidak ada gangguan yang ada di situ, serta gemblong yang diharapkan gemblong itu nanti biar menjadi keket, penajam yang kuat. Itu satu, golek watu. Lah, untuk memulai memotong kayu itu pun berdoa mereka. Iya, sebutannya Gusti Kang Maha Suci kula nyuwun kagungan panjenengan kangge urip kula sak brayat, ngoten niku. Yang artinya, nah, yang disebut Kanjeng Gusti itu dia paham adanya di awang-awang suwung, tempatnya di dalam relung hati, maka disebut kapitayan percaya. Itu. Jadi mereka mbah-mbah kita tuh percaya adanya Allah, hanya caranya saja yang berbeda, begitu. Tapi ada perspektif yang mengatakan gini Romo, bahwa ajaran Jawa itu sesat. Pandangan Romo Edi gimana? Saya tidak menyalahkan orang yang berpandangan seperti itu. Karena apa? Mereka yang mengatakan sesat itu tidak pernah tahu latar belakangnya, tidak pernah masuk. Sekarang begini, bagaimana panjenengan bisa menilai salah satu rumah makan itu masakannya asin atau pedas jika panjenengan tidak pernah jajan di situ? Ajaran Jawa itu bukan sesat, melainkan penuh dengan penghayatan.
Betul. Orang Jawa nuwun sewu, saya pernah ke perkumpulan saya termasuk orang-orang sepuh semua. Jadi beliau, para sesepuh itu kalau sholat itu tidak ada komando, tumak ninah. Jadi takbiratul ikramnya ora kok dikomando. Allah Akbar. Mau meneng wae sawiro sendakep dewe. Iya. Begitu pula dengan rukuk dan sujudnya. Tidak dikomando. Tapi kalau kita ngikuti ajaran-ajaran para sesepuh terdahulu, jur kapan awake dhewe nyambut gawe? Ngoten. Jur kapan awake dhewe iki ngopeni raga? Nek raga iki rusak, ayo malah kena duka karo Gusti Allah, kena siku denda karo sing gawe raga iki mau. Ngoten to. Nek raga rusak. Ibarat raga iki kurungan, nek ragane rusak, kurungane rusak, manuke lanjur Betul. nah, maka dengan adanya Rasulullah itu mbah-mbah pun, nenek moyang kita orang Jawa tidak menghalangi, karena manusia butuh makan, manusia butuh. Jadi sholating raga ana, sholating sukma uga ana, wis kecakup kabeh ning kono. Tapi kembali lagi ke ajaran terdahulu, salate kuwi ning intine wong urip kuwi prasasat sak kersane Gusti Allah, mlakune sak titahe. Ngoten. Nggih. Mulane aja salah nek ana tetembungan alon-alon kelakon sareh-sareh dimen pikoleh. Mergo apa? Gusti Allah luweh-luweh ngono. Ora-orane cung nek kowe ora-orane cung nek kowe kentekan pangan, Gusti Allah sadonge pangan sak pirang-pirang. Itu pesan mbah-mbah kita terdahulu. Jadi artinya kita nggak usah berburu ke sana kemari, jempalitan ke Gusti Allah pasti akan membagikan jatah kita. Ning nek awake dhewe ora budidaya, kalau kita tidak berusaha, mungkinkah seperti itu? Karena zaman bae ya. Zaman bae mungkin penduduknya baru berapa? Nggih kan? Wong tahun 78 atau ya 78 atau 79 wae lagi 135 juta kok. Iya kan? Tahun kuwi. Lah nek tahun saiki pirang juta pisan. Lah nek ape sare-sare oh ya keduman tenan. Wong sawah-sawah saiki wis dadi omah e. Ngoten to. Itu. Kadang ada yang gini Romo, pandangan bagaimana kita itu mengenal Tuhan Romo ya. Ada pandangan seperti ini bahwa mengenal Tuhan itu diibaratkan ada 3 orang buta Romo ya. Disuruh megang gajah. Iya. Nah, yang satu itu memegang kepala, yang satu memegang kaki, yang satu kan memegang badan. Betul. Jadi dia kan sama-sama buta. Nah, itu gimana Romo menyikapi? Memang seperti itu ya Romo? Sekarang begini, ini yang diceritakan kan buta. Iya. Buta matanya ketika dia memegang telinga. Wahai saudaraku, Tuhanmu berbentuk apa? Mergo sing dicekel buntute. Dari 3 orang itu kan beda memegangnya. Berarti seperti itu ya Romo ya. Karena yang dipegang itu ekornya, maka dia akan berangan-angan akan menjawab, saudaraku, bahwasanya Tuhan atau Allah itu berbentuk panjang dan berambut. Ekor kan panjang, berambut. Lantas yang memegang telinga, dia akan berkata, wahai saudaraku, ternyata yang disebut Tuhan itu
lebar dan tipis. Sedangkan yang memegang kaki, bentuk Tuhan itu seperti bumbung atau seperti bambu. Nah, dalam hal ini yang bicara bukan mulut, tapi hati. Ketika hati ini menyatakan Tuhan atau Allah, maka itulah Allah. Terus gini Romo, orang itu kalau beda agama dan kepercayaan, apakah benar bisa manunggal dengan Tuhan, Romo? Itu gimana, Romo? Menurut saya, jadi bukankah sudah tertulis bahwasanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita ngambil contoh yang sederhana saja. Kita mau kemana? Kita mau ke Jakarta. Ada 3 orang. Yang satu naik pesawat, yang satu naik kendaraan umum, yang satu naik kendaraan pribadi. Dan mereka mempunyai jalan sendiri-sendiri. Karena yang naik bis umum ini tentu saja mereka lewat jalur umum. Lah, yang punya pribadi lewat jalan tol. Yang pesawat tentu saja lebih cepat. Nah, cepat atau lambat ini adalah urusan Allah dalam menghadap kita. Jadi kita nggak bisa menilai kowe nyembah ngono kuwi ora ngerak lebu surga. Lah, surga dan neraka itu urusan Allah, bukan kita manusia. Kita manusia hanya wajib mengingatkan apabila saudara kita ini salah dalam melangkah, salah dalam menyembah kepada Sang Khalik. Jika sudah diingatkan, sudah diperingatkan, mboten purun, anggih borong kersa. Ngoten lho. Jadi segala sesuatunya itu nanti akan berpulang kepada diri kita masing-masing. Oh, kalau di monggo nek badhe. Iya nang omah. Bobo, ya? Itu Romo. Kalau di Indonesia ini kan bisa dikatakan orang negara beragama ya Romo ya. Kenapa kok banyak bencana Romo? Itu pandangan Romo gimana itu? Anugerah dan bencana itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Jadi tidak ubahnya matahari terbit itu akan tenggelam pula. Seperti tadi, seperti beberapa saat yang lalu kita babarkan tentang siapik lan siolo, gitu ya, kebaikan dan keburukan. Nah sekarang bagaimana untuk menghindari bencana itu, tak lain adalah bagaimana pula kita agar terhindar dari bencana adalah mendekat kepada si pembuat bencana. Nah terus ada nyedak karo bencana, apa kira-kira bencana itu apa mereda? Tidak. Ketika saatnya gunung meletus akan meletus juga. Ketika saatnya laut naik akan naik juga. Namun kita akan dihindarkan dari bahaya. Contohnya ketika Nabi Nuh sak pirang-pirang do gelelep, beliau malah selamat. Nah itu karena apa? Yang lain tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta, panjenenganipun Nabi Nuh percaya. Yen iki sing gawe bencana lan liya-liya iki tan liya ya Allah Subhanahu wa taala. Aku tak nyedek Gusti Allah wae ngono. Diselametne karo Gusti Allah. Gitu. Jadi kalau kita ingin terhindar dari bencana, ya kita mendekat kepada si pembuat bencana. Mengutuk. Kalau bencana itu pasti ada, gitu.
Tapi ini Romo, budaya di Jepang itu kan orang Jepang itu kalau dia itu pengen mengenal dan mengerti Tuhan, dia kan fokusnya dari matahari. Kalau matahari sudah terbit, mereka langsung melakukan ritual Romo. Kepercayaan manusia itu kan beda-beda. Iya, betul. Jadi seperti halnya kita yang notabene adalah beragama Islam. Jadi ketika terdengar seruan adzan, maka sesibuk apapun akan kita tinggalkan pekerjaan itu. Iya. Ya, karena kita yakin adzan itu adalah seruan untuk kita menembah atau bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Begitu pula dengan orang-orang Jepang tersebut yang mendewakan matahari. Bahwa dia itu punya persepsi bahwa itu loh Tuhan, kan seperti itu Romo ya. Ya, karena nabinya mengajarkan seperti itu. Ini Romo, cara kita itu bisa mendapatkan dawuh yang sejati dari Tuhan itu gimana Romo? Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan dawuh yang bisa diterjemahkan dengan kalimat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menerjemahkan firman Allah. Dan yang terbanyak adalah Rasulullah di antara sekian banyak nabi. Gitu. Jadi setiap nabi itu juga mendapatkan firman, tapi hanya Rasulullah sendiri yang paling banyak. Nah, kalau manusia seperti kita, ya hanya kuasa ilahi yang ditunjukkan adalah dengan bahwasanya aku bisa membuat laut ini naik, bahwasanya aku bisa membuat gunung ini meletus, aku bisa membuat angin ini besar, dan aku bisa membuat air hujan menjadi rob. Ya, ini kuasanya. Kita harus mengakui itu. Jadi kalau manusia semacam kita, piye carane iso ngawruhi kuasaning Gusti, akonono alam saisine kuwi kuasane. Apa yang kita pungkiri? Nikmat apa lagi yang harus kita ukiri dari semua itu? Ngaten loh. Ini ada peribahasa Jawa Romo yang sampai saat ini kan masih menjadi pikiran saya Romo ya. Di Jawa itu kan ada peribahasa gini Romo, ajine diri sokolati, ajine rogo soko busono. Yang jadi pertanyaan Romo, kalau orang bisu seperti apa Romo? Pandangan Romo gimana? Lati itu pangucap. Pangucap itu ibaratnya patrap, juga gambaran daripada perilaku. Meskipun bisu, dia bukan berarti tidak bisa berkata-kata.